Keajaiban Villarreal di musim 2021-2022. Villarreal atau yang biasa disebut kapal selam kuning mampu lolos ke Liga Champions lewat jalur juara Europa League tahun 2021. Kala itu Villarreal mampu mengalahkan Manchester United lewat adu tendangan penalti. Villarreal sebenarnya finish di posisi 7 pada La Liga Spanyol. Namun karena gelar juara Europa League, Villarreal berhak mendapat satu tiket ke Liga Champions. Banyak yang memprediksi Villarreal tak mampu berbuat banyak di Liga Champions. Terlebih, Villarreal harus tergabung di grup F bersama MU, Atalanta, dan Young Boys. Mungkin yang mengunggulkan Villarreal itu cuma fansnya dan klub-klub di grup lain yang tidak senegara dengannya. Tampil mengejutkan, Villarreal mampu duduk di posisi kedua di bawah Manchester United dengan 10 poin. Padahal di situ ada Atalanta yang lebih diunggulkan karena dari beberapa musim terakhir Atalanta mampu jadi tim langganan yang berkompetisi di Liga Champions. Di pertandingan pertama, Villarreal hanya bisa bermain imbang 2-2 kontra Atalanta di kandang. Kemudian harus kalah 2-1 di kandang MU. Dan dengan kekalahan ini, Villarreal harus berada di posisi juru kunci. Di pertandingan ketiga, Villarreal mampu menghajar Young Boys 1-4 di kandang lawan. Kembali bersua dengan Young Boys, Villarreal mampu menang 2-0 di kandang sendiri. Laga berat di pekan kelima, fase grup harus dijalani kala bertemu dengan MU. Dan Villarreal harus terima kandas di kandang dengan skor 2-0. Laga berat di pertandingan terakhir fase grup Liga Champions harus dialami oleh Villarreal kala harus melawat ke kandang Atalanta. Laga ini adalah laga penentuan. Apabila kalah, Villarreal dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Tampil sebagai tamu, Villarreal tampil mengejutkan dengan unggul 3-0 terlebih dahulu sebelum Atalanta mampu membuat gol. Atalanta hanya mampu membalas 2 gol saja yang menandakan Villarreal harus lolos ke babak 16 besar dan Atalanta harus turun ke kasta Liga Eropa. Karena lolos sebagai runner-up, itu berarti Villarreal harus melawan juara grup di babak 16 besar dan dia harus bertemu dengan Juventus yang perkasa di grup H dengan 15 poin. Mungkin dari kalian semua menjagokan Juve yang lolos ke 8 besar, kecuali kalian hatersnya Juve ya, yang pastinya menjagokan Villarreal yang lolos. Di leg pertama babak 16 besar, Villarreal harus terkaget-kaget dengan gol cepat Dusan Vlahovic. Belum juga 1 menit sudah kebobolan aja nih Villarreal. Tapi karena main di kandang, malu dong jika harus kalah. Dan akhirnya Villarreal mampu menyamakan kedudukan di menit 66 lewat Dani Parejo. 17 Maret 2022, laga leg kedua babak 16 besar kembali digelar. Berbekal dengan mempecundangi Atalanta di kandangnya, mungkin Villarreal pede jika tampil lagi di kandang Juve yang notabene sama-sama tim asal Italia. Penguasaan bola sebenarnya dikuasai Juve dengan 59% dan Villarreal harus terima digempur bolak-balik. Tapi fakta berbicara lain. Juve harus malu karena kalah 0-3 di kandang sendiri. Dengan 2 gol penalti harus diterima oleh Juve. Dan akhirnya Villarreal lolos ke babak 8 besar dengan agregat 1-4. Pencapaian terbaik Villarreal di Liga Champions adalah pada tahun 2005-2006. Kala itu mereka lolos sampai ke semifinal. Patut kita nantikan apakah Villarreal mampu melampaui pencapaiannya di musim ini. Wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Oke, itulah perjalanan Villarreal sampai ke 8 besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.